Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Yopi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai 4 kasus ALP di PTSCL. Kelompok kami ada saya sendiri, Jason, ada Kevin, Steve, Roni, dan juga Ethan. Sekarang saya akan jelaskan tentang kasus pertama yang akan jelaskan tentang PBB dan PBHTB. Yang kasus pertama dari nomor satu adalah harga tanah. Untuk dari harga tanah adalah dari 5.000 eh, 5.000 meter kubik dikalikan dengan 2.500 juta 2,5 juta per meter kubik ditotalkan menjadi 12 miliar 500 juta rupiah. Dan untuk yang biaya konstruksi bangunan sudah diketahui menjadi dengan harga semiliar 200 juta rupiah. Sehingga total NJOP-nya adalah dengan total dari harga tanah ditambahkan dengan biaya konstruksi bangunan menjadi 13 miliar 700 juta rupiah. Dan untuk dari NJKP-nya, karena ini 20% untuk NJOP kurang dari 1 miliar dan 40% jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, jadi caranya adalah 40% dikalikan dengan 13 miliar 700 juta ditotalkan menjadi 5 miliar 480 juta rupiah. Dan untuk TPBB-nya adalah hasil dari NJKP dikalikan dengan 0,5% dikalikan menjadi 27 juta 400 ribu rupiah. Kasus pertama yang nomor dua adalah untuk dari BPHTB-nya adalah dengan 5% dikalikan dengan total NJOP-nya dikurangi dengan NJOP TKP. Ini akan asumsi standar NJOP TKP-nya adalah 60 juta. Jadi dengan itu untuk dari BPHTB-nya adalah 5% dikalikan dengan 13 miliar 700 juta dikurangi dengan 60 juta dari asumsi standar NJOP TKP-nya sama dengan 5% eh, dikalikan dengan hasil pengurangannya 13 miliar 640 juta sehingga totalnya menjadi 682 juta rupiah. Kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyelesaikan masalah e-faktur dan kepatuhan terhadap PMK yang terbaru. Yang pertama yaitu untuk penyelesaian masalah e-faktur, itu dengan memeriksa e-faktur yang diterbitkan, dengan melakukan audit kepada seluruh faktur pajak yang telah diterbitkan untuk memastikan kesesuaiannya terhadap PMK dan UU HPP. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan pembetulan faktur pajak. Jadi jika faktur pajak yang diterbitkan salah, misalnya tarif PPN-nya kurang dari 11%, maka bisa dilakukan pembetulan e-faktur melalui sistem e-faktur DJP. Lalu yang ketiga yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pelanggan, dengan mengirim pemberitahuan resmi kepada pelanggan terkait perubahan faktur dan berikan salinan faktur yang telah dibetulkan. Lalu pastikan faktur pengganti terbit sebelum batas waktu pelaporan PPN agar pelanggan dapat mengkreditkan PPN tersebut. Lalu langkah yang keempat yaitu dengan mengupdate sistem akuntansi dan pajak, dengan memperbarui sistem akuntansi dan aplikasi e-faktur agar menggunakan tarif PPN terbaru yaitu 11%. Dan yang terakhir yaitu lakukan pelatihan bagi staf terkait perubahan ini untuk menghindari kesalahan serupa di masa yang mendatang. Nah, untuk memastikan kepada kepatuhan terhadap PMK yang terbaru, yaitu yang pertama bisa memeriksa PMK terkait. Dengan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2021 tentang PPN dan PPh yang diubah oleh UU HPP. Lalu dengan menerapkan ketentuan perhitungan PPN pada jasa angkutan barang yang bersifat kena pajak. Lalu langkah yang kedua yaitu dengan mengevaluasi prosedur internal. Dengan membuat prosedur pengawasan internal untuk memastikan faktur pajak yang diterbitkan dengan benar sesuai ketentuan PMK dan UU HPP. Lalu yang ketiga yaitu dengan mengonsultasikan kepada Fiskus atau konsultan pajak. Dengan mengkonsultasikan dengan pihak DJP atau konsultan pajak apabila masih ada ketidakjelasan terkait peraturan baru atau sistem laporan yang diterapkan. Nah, ini merupakan jawaban yang soal nomor 2 untuk perhitungan PPN untuk transaksi 1 miliar. Jadi ini memakai asumsi sebelumnya memakai PPN 10%. Dengan nilai transaksi 1 miliar dan tarif PPN-nya 10%, maka kita dapatkan hasilnya PPN-nya 100 juta. Sehingga total tagihannya termasuk PPN yaitu senilai 1 miliar 100 juta rupiah. Nah, setelah pembetulan PPN 11%, maka jika kita kalikan 11%, kita akan mendapatkan 110 juta. Sehingga total tagihannya kita dapatkan 1 miliar 110 juta. Dan selisih yang harus dibayarkan atau ditagihkan kepada pelanggan yaitu 110 juta yang dikurangi 100 juta. Sehingga hasilnya 10 juta. Saya akan menjelaskan mengenai kasus ketiga, yaitu PPh. Jawaban nomor satu adalah ya, PT SJL memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas kewajiban kepada vendor internasional tersebut. Alasannya dikarenakan yaitu yang pertama, subjek pajak luar negeri tanpa pengusaha tetap. Yang kedua, jenis penghasilan dikenai PPh pasal 26. Yang ketiga, tarif pemotongan PPh pasal 26. Yang keempat, tanggung jawab dari PT SJL tersebut
Dan yang terakhir adalah penyetoran dan pelaporan. Baik, kemudian untuk perhitungan PPh-nya, berdasarkan dari PPh pasal 26, PT SJL ini memiliki vendor dari Singapura, yang mana Singapura ini merupakan negara yang memiliki perjanjian tax treaty atau eh, beberapa potongan untuk penyetoran PPh. Nah, maka dari itu saya memberikan dua perhitungan, yaitu dengan tax treaty dan tanpa tax treaty. Tanpa tax treaty, sesuai dengan PPh pasal 26 itu sebesar 20%, yang mana transaksi yang terjadi adalah 500 juta, sehingga PPh yang harus dibayarkan adalah 100 juta. Namun, bila mana tax treaty ini diberlakukan, maka PPh yang dikenakan biasanya 1-10%. Jadi di sini saya akan menggunakan perhitungan 10% dari 500 juta, yang berarti PPh yang dibayarkan sebesar 50 juta. Kali ini saya akan menjawab nomor satu dari kasus 4, yaitu P3B. Jadi yang pertama untuk rumus potongan pajaknya yaitu ada tarif pajak P3B dikali dengan jumlah dividen. Untuk bisa dilihat di sini, tarif pajak P3B-nya ada 10% dan jumlah dividennya ada total 1 miliar. Jadi 10% dan 1 miliar dikali dan jawabannya ada di bawah yaitu 100 juta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kasus 4 di nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 2-nya ini sendiri, yang pertama itu bagaimana supaya tarifnya tetap terjaga 10%. Nah, maka kita harus merefer peraturan di Per 25 PJ 2018 di pasal 8 dan pasal 4, di mana kita harus memenuhi segala persyaratan dan juga kelengkapan dokumen yang diminta beserta penandasahan dan juga form-form yang diminta di pasal 8 dan pasal 4 ini. Sehingga supaya tarifnya tetap sesuai 10% dan tetap sesuai dengan P3B yang sudah ditetapkan oleh Indonesia dengan Jepang. Supaya tidak ada penyalahgunaannya juga, maka kita dapat melihat yang di pasal 4, di mana ada beberapa persyaratan khusus seperti wajib pajak luar negeri yang memiliki usaha atau badan khusus, atau yang memiliki ketentuan khusus itu supaya tidak disalahgunakan P3B-nya. Tapi intinya adalah kelengkapan dokumen dan penandasahannya. Nah, untuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan? Ada 3. Yang pertama, bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang diatur di pasal 8 ayat 1, surat keterangan domisili WPLN, dalam kurung form DJT, yang dimana ini nanti juga memuat Certificate of Residence, di mana surat keterangan domisili ini diatur di pasal 4 ayat 1, dan Certificate of Residence ini sendiri diatur di pasal 4 ayat 3. Nah, berikut adalah daftar pustaka kami. Kami mengambil dari pajak.go.id, di mana kami menggunakan PDJP nomor Per 25 PJ 2018 yang merupakan peraturan terbaru untuk P3B. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.